Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari membaca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar berikut ini. Pagi hari, Siti membantu ibunya memasak di dapur. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Hal itu dapat terjadi karena panas api dari kompor berpindah ke panci. Kemudian panas dari panci akan berpindah ke air. Selanjutnya, air menjadi panas dan sayuran menjadi matang. Hal itu membuktikan bahwa panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Cara perpindahan panas bisa terjadi secara konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas juga bisa terjadi secara konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Sedangkan perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan beberapa contoh perpindahan panas secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Ibu, aku tahu kenapa air bila dimasak di atas kompor lama-lama bisa mendidih. Coba jelaskan kepada ibu bagaimana air dalam panci ini bisa mendidih. Aliran panas pada air mendidih. Pertama, api yang panas akan menyalurkan panasnya ke panci. Panas dari panci akan disalurkan ke air, sehingga molekul panas dan molekul dingin pada air akan mengalir, sehingga semua bagian air akan menjadi panas secara merata. Contoh perpindahan panas secara konveksi. Memanaskan air dalam panci, memanaskan minyak dalam wajan, peristiwa angin darat, dan peristiwa angin laut. Berikut adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Melelehkan mentega di atas teflon, tangan memegang besi yang dibakar. Tangan kita lama-lama akan terasa hangat karena aliran panas dari api disalurkan ke besi. Kemudian tangkai sendok yang terasa panas ketika kita mengaduk larutan panas. Tutup panci terasa panas saat digunakan untuk menutup panci yang sedang digunakan untuk memasak. Sedangkan contoh perpindahan panas secara radiasi adalah tubuh kita akan terasa hangat jika dekat api unggun. Kemudian panas matahari yang sampai ke bumi akan menghangatkan tubuh kita. Kemudian kegiatan menjemur baju pada saat matahari sedang panas. Nah, kegiatan berikut ini bisa kamu praktekkan di rumah. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan? Kamu nanti bisa mengirimkan laporannya kepada bu guru kalian ya. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebuah teks termasuk teks media cetak memiliki pokok pikiran di dalamnya. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf.
Biasanya, pokok pikiran suatu paragraf terdapat dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Coba baca teks berikut ini. Nah, setelah kalian membaca teks berikut, coba kita akan menentukan kalimat utama. Ingat, kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, sehingga kita bisa menemukan kalimat utamanya adalah perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Setelah kita menemukan kalimat utama, kita bisa menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut kita ambil dari kalimat utama, sehingga kita bisa menyimpulkan perpindahan kalor secara konveksi disertai perpindahan zat perantaranya. Sekarang kita amati paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat utamanya adalah perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian bisa kita simpulkan pokok pikirannya adalah perumpamaan perpindahan secara konveksi, yaitu memindahkan buku dari satu tempat ke tempat lain. Masih ingatkah kamu cara menggali informasi dari teks melalui peta pikiran? Berikut adalah langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan teliti. Kita baca secara keseluruhan, kita juga harus memahami. Kemudian kita menentukan kata kunci di tiap paragraf. Biasanya adalah kata-kata yang kamu anggap penting dan sering muncul dalam teks. Kemudian kita tentukan informasi penting setiap teks. Setelah itu kita hubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Perhatikan contoh berikut ini. Memasak dengan teknik wood fire. Wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Panas yang dihasilkan oleh teknik wood fire dapat membuat aroma makanan terasa lebih lezat. Oleh karena itu, banyak koki internasional menggunakan wood fire sebagai teknik memasak andalannya. Memasak menggunakan teknik wood fire dapat menghasilkan aroma yang khas dan kematangan yang pas. Nah, setelah kalian membaca teks berikut, kita tentukan kata kunci pada paragraf pertama. Kata kuncinya yaitu wood fire. Kemudian kata kunci pada paragraf kedua adalah lezat. Setelah itu kita bisa membuat peta pikiran. Judulnya tetap kita tulis, memasak dengan teknik wood fire, kemudian kita hubungkan dengan garis. Wood fire adalah teknik memasak menggunakan tungku besar dan kayu bakar. Nah, kalimat ini kita ambil dari paragraf pertama. Kita cari informasi pentingnya, kemudian kita hubungkan juga ke garis. Kita cari informasi penting di paragraf kedua, kita temukan kelebihan wood fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan yang pas. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca teks di buku tema 6 halaman 118 sampai 119. Kemudian buatlah peta pikiran seperti pada contoh. Kemudian
Kamu jawab pertanyaan nomor 2, jelaskan terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian apa saja bahan yang cocok untuk membuat peralatan dapur? Dan yang terakhir, apakah sinar matahari dapat merugikan kita? Bagaimana cara mengantisipasinya? Silahkan dikerjakan di buku tugas tematik ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.